Halo teman-teman, kali ini kita akan masuk ke dalam topik penganggaran modal di bagian 1. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menilai suatu investasi dari aktiva tetap. Nah, penganggaran modal itu yang pertama kita akan membahas terkait dengan estimasi aliran kas yang akan dihasilkan dari investasi tersebut. Selanjutnya, di bagian penganggaran modal, kita juga akan membahas terkait dengan evaluasi aliran kas. Apakah investasi ini akan dinyatakan layak ataupun tidak. Jadi, dengan kata lain, di bagian penganggaran modal itu akan lebih membahas kepada kas yang benar-benar khusus untuk membahas investasi. Selanjutnya, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai investasi. Yang pertama, bisa menggunakan accounting rate of return. Yang kedua, lewat payback ratio period. Yang ketiga, nanti akan lewat dari IRR atau internal rate of return. Dan yang keempat, itu menggunakan net present value, di mana net present value ini adalah penilaian paling baik untuk menilai biaya modal, dan dia biasanya digunakan sebagai discount rate atau tingkat diskon. Lalu yang kelima adalah profitability index. Nah, selanjutnya di dalam aliran kas ini ada beberapa langkah untuk menganalisis dalam sebuah investasi itu dinyatakan layak ataupun tidak. Yang pertama, kita harus menilai dulu atau menaksir terlebih dahulu aliran kas dari investasi tersebut. Mana yang aliran kas yang lebih relevan atau yang tidak relevan, dan mana yang aliran kas yang akan masuk dan aliran kas yang akan keluar. Selanjutnya, setelah dilihat aliran kasnya atau menaksir aliran kas dari investasi tersebut, selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Waktu pertemuan chapter sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau yang biasa disebut dengan WACC. Nanti silahkan teman-teman melihat kembali ya. Yang ketiga, kita bisa menilai atau melakukan evaluasi dari investasi tersebut dengan cara apa? Ya tadi, menggunakan payback period, net present value, atau menggunakan IRR. Selanjutnya, nanti yang tahap keempat, setelah 3 tahap tersebut dilakukan, baru bisalah diputuskan investasi ini layak ataupun tidak. Oke, pada dasarnya dalam melakukan mengidentifikasi aliran kas ini sebenarnya sulit dilakukan dan tidak mudah, sehingga hal ini dibutuhkan ketelitian yang lebih detail. Oke, hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu melihat aliran kas dikaitkan dengan keuntungan akuntansi. Apakah kedua hal tersebut sama ataupun berbeda? Yang ketiga, yaitu terkait dengan incremental cash flow. Apa sih yang dimaksud dengan incremental cash flow? Nanti akan saya lanjutkan penjelasannya. Dan yang ketiga, fokus terhadap keputusan investasi. Yang pertama, teman-teman harus mengidentifikasi dahulu aliran kas masuk dan keluar dan yang disebut dengan keuntungan akuntansi. Jadi, kas yang masuk itu tidak sama dengan keuntungan akuntansi. Sebagai contoh, bisa jadi ada penjualan yang dilakukan secara kredit sehingga kasnya belum tentu diterima. Sama halnya dengan biaya depresiasi. Biaya depresiasi itu dihitung tetapi belum ada uang yang dikeluarkan, kecuali nanti pas saat pelaporan pajak barulah depresiasi itu akan dibayarkan dan disetorkan terkait dengan perhitungan pajak. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel yang pertama, yaitu membandingkan cash flow dengan laporan laba rugi akuntansi. Jadi, di sisi sebelah kiri ini ada keterangan penjualan, biaya tunai, depresiasi, laba sebelum pajak, pajak 40% dan laba setelah pajak. Kita masuk dulu ke bagian laporan laba rugi. Jadi kalau semisal ada penjualan 150 juta, ada biaya tunai kas yaitu 70 juta, terus kemudian ada depresiasi sebesar 50 juta.
Nah, penjualan ini akan dikurangi dengan biaya tunai dan depresiasi sehingga laba sebelum pajak adalah 30 juta. Lalu kemudian akan dikenai tarif pajak 40% sehingga hasilnya pajak tersebut adalah 12 juta dan laba setelah pajaknya adalah 18 juta. Nah, dari sini bisa terlihat teman-teman bahwa di dalam laporan laba rugi yang benar-benar tidak masuk ke dalam perhitungan kas atau uang kasnya itu benar-benar keluar adalah yaitu depresiasi. Sehingga di bagian sisi sebelah kanan yang paling ujung sendiri ini akan dibahas tentang kas masuk dan keluar. Kas yang benar-benar masuk itu hasil dari penjualan sebesar 150 juta. Lalu biaya tunai itu akan mengurangi penjualan sehingga dikurangilah dengan 70 juta. Lalu laba sebelum pajaknya belum dihitung. Terus kemudian untuk pajak 40% kita samakan saja yaitu 12 juta. Dan laba setelah pajak di sini 68 juta. Nah, 68 juta itu diperoleh dari mana? Yaitu laba setelah pajak tadi 18 juta yang ada di laporan laba rugi. Lalu karena sudah terlanjur dihitung di dalam laporan laba rugi dengan menghitung depresiasi, maka depresiasi ini dijadikanlah aliran kas yang sesungguhnya, yaitu tinggal kalian tambahkan dengan 50 juta sehingga laba setelah pajak dari perhitungan kas masuk itu sebesar 68 juta. Selanjutnya di dalam incremental cash flow tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa aliran kas yang harus dihitung itu yang benar-benar relevan, yang benar-benar akan mengurangi atau menambah dari kas tersebut atau nanti istilahnya adalah incremental cash flow. Sedangkan kas yang tidak relevan itu disebut dengan sunk cost atau dengan kata lain dia disebut dengan istilahnya adalah biaya studi kelayakan atau riset pemasaran. Sebagai contoh, kalau kalian mau mencari kos baru di sekitar kampus, pasti tidak hanya mendatangi satu tempat. Nah, ketika kalian melakukan survei ke tempat satu dengan ke tempat yang lainnya, itu biaya tersebut tidak akan bisa kembali lagi kepada kalian, atau pengeluaran itu tidak bisa lagi dikembalikan kepada kalian. Kenapa? Karena ketika kalian mengeluarkan biaya tersebut, pasti yang akan dikeluarkan tidak hanya biaya waktu, tidak hanya waktunya saja, tetapi bisa juga terkait dengan biaya makan pas saat pergi ke satu tempat dengan yang lainnya, terus biaya transportasinya atau bensinnya yang dikeluarkan. Nah, tentunya hingga sampai nanti akhirnya kalian menemukan, oh tempat yang cocok seperti ini. Nah, ketika mendatangi dari tempat satu ke tempat yang lainnya, itu kan kalian nggak bisa menuntut biaya itu harus kembali berapa, seperti itu. Lalu kemudian opportunity cost atau disebut juga dengan namanya gudang. Di sini ketika gudang itu dijadikan opportunity cost, dia bisa dijual atau disewakan dan bisa juga digunakan untuk kesempatan menyimpan barang. Nah, selanjutnya di dalam incremental cash flow ada istilah kanibal, yaitu menggantikan barang lama dengan barang yang baru. Nah, istilah inilah yang nanti beberapa istilah mulai dari relevan, sunk cost, opportunity cost, lalu kemudian kanibal akan kita bahas selanjutnya ke dalam ilustrasi hitungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fokus keputusan investasi. Jadi, yang benar-benar dihitung itu berdasarkan dari hasil investasi, bukan dari pendanaan jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu, kenapa sih nggak dimasukkan? Karena pendanaan tersebut, kalau teman-teman ingat, di dalam menghitung WACC ada biaya modal hutang. Biaya modal hutang itu ada hutang yang jangka panjang, terus kemudian ada juga terkait kalau utang jangka pendek dia tidak boleh masuk di WACC, yang khususnya untuk utang dagang itu tidak bisa masuk. Terus kemudian ada juga pendanaan dalam bentuk saham preferen dan saham biasa. Nah, oleh karena itu pendanaan tidak masuk ke dalam investasi karena dia diperlakukan sebagai diskon rate di WACC. Sama halnya dengan bunga, dia tidak akan masuk karena akan terjadi dua kali perhitungan. Seperti pajak selanjutnya bunga itu nanti akan mengurangi pajak yang akan diterimakan.
Lalu keputusan pendanaan hanya akan masuk ke dalam diskon rate. Nah, selanjutnya di tabel yang kedua, ini kita sama kayak tadi ilustrasinya teman-teman. Jadi, di bagian sisi tabel 2 ini akan menjelaskan tentang perbandingan basis cash flow dan laporan laba rugi dengan memasukkan bunga. Kalau bunga tidak dimasukkan seperti apa nantinya? Nah, oke, kita hitung ya teman-teman. Jadi di sini ada penjualan sebesar 150 juta di dalam laporan laba rugi. Lalu ada biaya-biaya yang akan mengurangi penjualan tersebut, yaitu biaya tunai 70 juta, lalu depresiasi 50 juta, dan bunga 20 juta. Sehingga biaya-biaya tersebut kalau dijumlahkan menjadi 140 juta. Nah, lalu untuk laba sebelum pajak itu dari 150 juta akan dikurangi dengan 140 juta. Hasilnya nanti adalah 10.000. Sedangkan pajak, tadi karena pajaknya 40%, berarti 10.000 dikalikan dengan 40% adalah pajaknya, yaitu 4.000. Lalu laba setelah pajaknya adalah 6.000 dari hasil perhitungan laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak sebesar 4.000. Lalu untuk menghitung benar-benar kas yang akan masuk ataupun yang keluar, sebagai berikut caranya. Jadi penjualan 150 juta dikurangi dengan biaya kas atau biaya tunai yang benar-benar dikeluarkan, yaitu 70 juta. Lalu untuk laba sebelum pajaknya itu dianggap saja belum ada. Terus kemudian untuk pajak ini sama dengan yang tadi di laporan laba rugi, yaitu 10.000 dikalikan 40%, hasilnya 4.000. Lalu untuk penyesuaian pajak ini karena kita akan menghitung penyesuaian pajaknya berdasarkan dari perhitungan bunga itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan investasi, maka bunga akan dikalikan dengan tarif pajak, sehingga penyesuaian pajaknya adalah 8.000, sehingga laba setelah pajak itu adalah 68.000. Nah, dapatnya dari mana 68.000 ini? Diperoleh dari berarti 50.000 yang tadi dari depresiasi, terus ditambah dengan laba sebelum pajak 10.000 dan penyesuaian pajak 8.000, sehingga hasilnya menjadi 68.000. Atau dengan kata lain, laba bersih ditambah dengan depresiasi ditambah 1 min tingkat, sehingga laba bersih yang diperoleh 6.000 ditambah dengan 50.000 dari depresiasi ditambah 1 dikurangi tingkat pajak, yaitu tingkat pajaknya 0,4, berarti 1 dikurangi 0,4 hasilnya nanti 0,6 dikali dengan 20.000, hasilnya nanti menjadi 12.000. Jadi dari 6.000 ditambah 50.000 ditambah dengan 12.000 hasilnya adalah 68.000. Berarti selanjutnya keputusan pendanaan ini tidak akan sama dengan aliran kas yang dianalisis di bagian investasi. Jadi dengan kata lain, aliran kas untuk investasi benar-benar di sini adalah 68.000. Oke. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis aliran kas dari dimensi waktu, yang pertama yaitu initial cash flow, benar-benar terjadi pada tahun ke-0 sebelum investasi. Lalu aliran ini biasanya terjadi ketika adanya cash outflow atau investasi awal pertama kali untuk membeli aktiva tetap berupa pabrik, dan modal kerja yang akan digunakan yaitu adalah piutang karena meminjam dari berbagai pihak saat pertama kali beroperasi. Sedangkan untuk operational cash flow yaitu aliran kas yang masuk saat operasi. Contohnya ada biaya promosi, dan hal ini bisa digunakan untuk menambah aliran kas. Lalu aliran kas yang negatif ini bisa juga disebabkan karena adanya pergantian mesin.
Jadi kalau saat pergantian mesin, aliran kasnya akan menjadi lebih besar karena lebih besar dibandingkan dengan aliran kas yang masuk, sehingga kasnya menjadi negatif. Sedangkan terminal cash flow itu biasa terjadi di akhir proyek. Lalu ada dua item yang diperhitungkan di dalam terminal cash flow. Yang pertama penjualan nilai residu atau aktiva tetap dan modal kerja kembali. Selanjutnya untuk di akhir proyek, aktiva tetap itu biasanya memiliki nilai pasar karena hal ini bisa juga dijual, dan tentunya ketika gudang itu dijual atau aktiva tetap itu dijual, pasti akan menghasilkan penambahan di akhir proyek. Lalu pas saat melakukan investasi dalam bentuk modal kerja, MK itu modal kerja, bisa jadi dikembalikannya sesuai dengan saat pertama kali investasi awal 100%, atau bisa jadi malah tidak kembali sesuai dengan 100%. Kenapa? Karena bisa jadi pas saat melakukan investasi sesuatu, misalnya pembelian barang, ternyata ada kerusakan, sehingga bisa jadi kalau mau dijual tidak kembali uangnya sebesar 100%. Oke, sebagai lanjutan kita masuk ke ilustrasi soal, teman-teman. Jadi, investasi awal pada awal tahun 100 juta akan didepresiasi secara garis lurus selama 5 tahun. Pada akhir tahun, sisa aktiva tetap yang akan dijual itu dengan harga 30 juta. Investasi modal kerja di sini adalah 30 juta dan hal ini terjadi pada awal tahun. Pajaknya 40%. Hitunglah aliran kas terminalnya. Yang pertama, kalian harus menghitung dahulu perhitungan dari penjualan nilai residu aktiva tetap. Yang kedua nanti adalah tahapnya, yaitu kembali menghitung modal kerjanya yang kembali berapa sih. Dan yang ketiga adalah menghitung total aliran kas terminal. Jadi, langkah pertama untuk menghitung penjualan residu aktiva tetap yaitu sebesar, di sini karena tadi penjualan sisa asetnya adalah 30 juta, lalu nilai perolehan barang tersebut 100 juta, dan depresiasi di sini kalau teman-teman hitung kan untuk 100 juta nilai perolehan dan metode garis lurusnya 5 tahun kan dihitungnya kalau di logika depresiasinya adalah per tahunnya 20 juta. Tapi ini perusahaan mengasumsikan bahwa depresiasi per tahunnya itu adalah 16 juta, sehingga depresiasi total selama 5 tahun hasilnya adalah 80 juta. Lalu nilai perolehan yaitu 100 juta dikurangi dengan depresiasi menghasilkan nilai buku sisa yaitu 20 juta. Sehingga ketika ada penjualan nilai aset sebesar 30 juta dari nilai buku yang 20 juta saat ini dimiliki, maka perusahaan memperoleh laba sebesar 10 juta. Lalu untuk pajak di sini hasilnya adalah 40% dari dihitungnya dari nilai buku ya teman-teman, sehingga pajaknya adalah 8 juta. Lalu untuk kas masuk atau kas bersih yang dihasilkan dari penjualan sisa aktiva tetap berapa? Yaitu kas masuk sebesar 30 juta hasil dari penjualan aset dikurangi dengan pajak yang 8 juta, berarti kas bersihnya adalah 22 juta. Selanjutnya kita akan menghitung kembali modal kerjanya. Nah, saat menghitung kembali modal kerja tadi sudah diberitahu bahwa modal kembali kerja itu sebesar 30 juta. Sehingga untuk langkah terakhir yang dari menghitung aliran kas terminal yaitu kas bersih tadi 22 juta ditambah dengan modal kerja kembali sebesar 100% yaitu 30 juta, maka aliran kas terminalnya adalah 52 juta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan aliran kas untuk suatu usulan investasi. Jadi di sini ada ilustrasi di mana suatu produk akan diluncurkan dengan waktu 5 tahun. Berikut adalah informasi yang relevan. Biaya investasi sebesar 100.000, depresiasinya yang dilakukan itu selama 5 tahun, per tahunnya adalah 16.000. Pada akhir proyek ternyata produk tersebut akan dijual dan diperkirakan harganya adalah 30.000.
Jika dilaksanakan, maka proyek tersebut akan memakai fasilitas gudang yang sedianya akan bisa dijual dengan harga 150.000 dan nilai buku saat ininya adalah 140.000. Jadi, kalau kita ambil poin-poin pentingnya di sini, investasi pertama kali 100.000 untuk produk tersebut, terus kemudian depresiasi produknya adalah 16.000. Lalu pada akhir proyek ternyata asetnya itu kalau dijual 30.000. Terus kemudian pas saat mau melakukan proyek ini pada awal tahun atau awal investasi dengan menggunakan gudang, itu nilai gudangnya saat ini nilai bukunya 140.000. Tapi kalau misalnya mau dijual di awal tahun, nilai gudangnya menjadi 150.000. Oke, selanjutnya lanjutan dari proyek ini yaitu pada akhir proyek ketika gudang itu baru diputuskan untuk dijual, dari harganya yaitu 150.000, harganya menjadi harga jualnya 150.000. Tapi nilai bukunya yang diperkirakan itu menjadi 130.000 karena sudah dipakai hingga akhir proyek. Lalu investasi untuk modal kerja yang akan masuk pada tahun ke-0 atau tahun awal, tahun ke-1 dan tahun kedua, yaitu masing-masing besarnya adalah 10.000, 15.000, dan 15.000. Sebelum proyek tersebut diluncurkan, perusahaan ternyata melakukan tes pasar dan menghabiskan biaya 20.000. Nah, melakukan tes pasar itu dan menghabiskan biaya ini bisa disebut juga dengan namanya adalah di sini istilahnya yaitu biaya survei. Biaya survei ini berarti dia masuk ke bagian sang cost. Jadi hanya untuk melihat kelayakan apakah pasar itu bisa menerima atau tidak, sehingga biaya ini tidak bisa diharapkan kembali. Lalu produk tersebut dari produk baru yang akan diluncurkan ternyata memakan pangsa pasar dari produk lama. Nah, teman-teman ingat kembali kalau produk baru memakan pangsa pasar yang lama, berarti disebut dengan istilahnya adalah kanibal. Nah, dengan kata lain, kanibalnya selama 5 tahun itu biayanya yang diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 5.000 per tahun. Lalu selanjutnya, penjualan di sini untuk produk diperkirakan besarnya 300.000 per tahun. Lalu untuk biaya operasional diperkirakan 50.000 per tahun. Terus penjualan dan biaya operasional itu diasumsikan sebagai kas, sedangkan pajaknya 40%. Lalu untuk proyek tersebut perusahaan meminjam sebesar 50.000 dengan tingkat bunga 20% per tahun, dan rata-rata tertimbangnya adalah 20%. Jadi langkah pertama kita akan menghitung aliran kas masuk, yaitu masuk ke dalam perhitungan tabel 3, di mana perhitungan kas operasional yaitu sebagai berikut. Jadi kita fokus ke dalam perhitungan laba rugi akuntansinya dulu ya. Jadi penjualan nilai aset yang tadi 300.000, terus biaya operasionalnya 50.000, dan ada depresiasinya sebesar 16.000, sehingga kalau dihitung laba operasionalnya adalah sebesar 234.000 diperoleh dari 300.000 dikurangi 50.000 dikurangi dengan 16.000. Lalu untuk pajak 40% dari laba operasional di sini adalah 93.600 diperoleh dari 234.000 dikali dengan 40%, sehingga laba bersihnya adalah 140.400. Nah, untuk menghitung aliran kas yang benar-benar uang yang dikeluarkan, berarti di sini kita harus mengeluarkan dahulu depresiasinya. Jadi sama halnya dengan yang tadi. Maka karena depresiasi itu uangnya tidak keluar, berarti nanti laba bersih yang sebesar 140.400 akan ditambahkan dengan
16.000, sehingga aliran kas masuk yang benar-benar itu adalah 156.400. Jadi dengan kata lain, uang yang dimiliki untuk aliran kas masuk operasional adalah 156.400. Oke, yang kedua itu adalah kita menghitung aliran kas keluarnya. Jadi ada investasi yang tadi sebesar 100.000 pada awal tahun, berarti kas yang keluar adalah sebesar 100.000. Sehingga kalau di tabel seperti ini ya teman-teman, yaitu item aliran kas yang pertama untuk aliran kas keluar adalah investasi. Tahun ke-0 investasinya sebesar 100.000. Lalu kemudian investasi modal kerja, karena tadi sudah diinformasikan bahwa ada investasi modal kerja untuk tahun ke-0, 1, dan 2 sebesar masing-masing ada 10.000, 15.000, dan 15.000, maka kalau dihitung di tabel seperti ini. Jadi aliran kas keluar yaitu di bagian poin kedua terdapat investasi modal kerja minus 10.000, minus 15.000, dan minus 15.000. Mengapa kok minus? Karena di sini adalah aliran kas keluar. Oke, selanjutnya untuk biaya kesempatan gudang. Jika dilaksanakan, kan tadi kalau dilaksanakan di awal periode, proyek tersebut akan memakai fasilitas gudang yang bisa sedianya dijual 150.000. Dan nilainya itu sebesar 140, nilai bukunya sebesar 140.000. Jadi kalau dengan kata lain, kalau dia memilih untuk memakai dan tidak dijual, maka dia kehilangan opportunity cost sebesar 150.000. Dan demikian berarti karena kalau dia memilih untuk menjual, misalnya dia memilih untuk menjual, dia memperoleh opportunity cost. Nah, opportunity cost-nya ini adalah sebesar 10.000. Sehingga untuk pajaknya ini adalah 4.000 dan penerimaan bersih pada awal tahun akibat dari penjualan gudang pada awal periode ini menjadi 146.000. Oke, jadi sehingga untuk biaya kesempatan gudang ini adalah di poin ketiga yaitu 146.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kanibalisme produk, atau dengan kata lain, produk baru tersebut akan memakan produk dari pangsa pasar yang lama, sehingga terjadi kerugianlah sebesar 5.000 per tahun selama 5 tahun. Hasilnya adalah kanibalismenya dimulai dari tahun pertama 5.000 sampai dengan nanti tahun kelima yaitu 5.000. Sehingga untuk total kas keluar pada tahun ke-0 atau tahun investasi awal yaitu sebesar 256.000, tahun pertama sebesar 20.000, tahun kedua sebesar 20.000, tahun ketiga sampai tahun kelima yaitu karena tidak adanya investasi modal kerja dan investasi berarti hanya mengeluarkan kas keluar sebesar 5.000. Oke, kalau setelah menghitung kas keluar, kita langsung masuk ke bagian perhitungan kas masuk atau menghitung benar-benar untuk perhitungan kas operasional. Jadi, tadi kan sudah di awal pertama kali kita menghitung untuk tabel ketiga. Nah, tabel ketiga ini ternyata ada sebesar aliran kas masuk operasionalnya yaitu 156.400. Nah, itu akan berpengaruh kemana sih teman-teman? Jadi, ketika masuk ke dalam tabel aliran kas masuk operasional, yaitu masuk dari sumbernya 156.400 itu, yang ada di tabel 3 akan ditulis satu persatu dimulai dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Selanjutnya, untuk penjualan nilai residu. Jadi, penjualan nilai residu ini itu diperoleh dari depresiasi per tahun selama 5 tahun adalah 16.000. Dengan demikian, nilai buku aset pada akhir tahun kelima, nilai residunya adalah sebesar 100.000 dari harga perolehan pertama kali, dikurangi dengan 80.000 yaitu 16.000 dikali dengan 5 tahun atau depresiasi selama 5 tahun, maka nilai residunya adalah 20.000. Sehingga diperkirakan aset bekasnya pada
kalau dijual ini ternyata hasilnya 30.000. Dengan demikian akan ada keuntungan sebesar 10.000. Diperoleh dari mana? Yaitu 30.000 dikurangi dengan 10.000. Setelah dikurangi dengan pajak 40%, maka aliran kas masuk yang diperoleh dari penjualan aset tersebut ini adalah 30.000. Tadi hasil penjualan 30.000 dikali dengan 30.000 nanti akan dikurangi dengan 4.000. 4.000 ini diperoleh dari keuntungan 10.000 dikali dengan 40% pajaknya, sehingga untuk aliran kas masuk bersihnya untuk penjualan aset di sini adalah 26.000. Oke, jadi langsung masuk ke bagian aliran kas masuk. Penjualan nilai residu itu diperoleh 26.000, yaitu hasil dari tadi penjualan asetnya 30.000 dikurangi dengan pajak atas ke labanya dari keuntungannya, itu hasil akhirnya adalah aliran masuk bersih, aliran kas masuk bersihnya untuk penjualan aset adalah 26.000. Selanjutnya untuk penjualan gudang. Nah, untuk penjualan gudang di sini, gudang kalau misalnya dijual di akhir proyek, tadi sudah disampaikan bahwa harganya adalah 150.000 dan nilai bukunya saat ini adalah 130.000. Dengan kata lain, laba yang akan diperoleh dari hasil penjualan akhir tahun atau akhir proyek yaitu nanti adalah 20.000. Nah, pajak yang berlaku dari hasil laba tersebut adalah 8.000, sehingga penerimaan bersih dari penjualan gudang setelah dikurangi dengan pajak hasilnya adalah 142.000 diperoleh dari 152 dikurangi dengan 8.000. Oke, jadi penjualan gudang pada akhir tahun kelima nanti akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 142.000. Sehingga untuk modal kerja kembalinya berapa keseluruhan di tahun kelima, yaitu diberitahu informasinya adalah 40.000. Nah, jadi dengan kata lain, aliran kas masuk dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima ini berbeda-beda teman-teman angkanya. Jadi, yang pertama untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 ini hasil kas masuknya adalah 156.400, sedangkan di tahun kelima itu hasil aliran kas masuknya adalah 364.400. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari kas masuk operasional sebesar 156.400. Penjualan nilai residu itu berarti akibat tadi penjualan barangnya. Terus penjualan gudang kalau dilakukan di akhir proyek itu ternyata hasilnya 142.000 dan modal kerja kembali hasilnya adalah 40.000. Jadi nanti di sini hasil akhir untuk periode kelima adalah 364.400. Oke, sehingga kalau dihitung aliran kas bersih semua ada berapa dari aliran kas keluar sampai dengan aliran kas masuk. Jadinya adalah dari aliran kas masuknya untuk tahun ke-0 tidak ada, yaitu hasilnya nanti minus 256.000. Terus kemudian untuk aliran kas bersih di tahun pertama yaitu dari 156.000 dikurangi dengan aliran kas keluar sebesar 20.000, maka aliran kas bersihnya menjadi 136.400. Sama halnya dengan di tahun kedua juga seperti itu. Tahun ketiga juga di sini aliran kas masuk operasional 156.400 akan dikurangi dengan 5.000 sehingga hasilnya aliran kas bersihnya adalah 151.400. Lalu untuk di tahun keempat sama dengan ilustrasi yang di tahun ketiga, yaitu dari aliran kas masuk operasional 156.400 dikurangi dengan 10.000 dikurangi dengan 5.000, hasilnya adalah 151.400. Sedangkan di tahun kelima, aliran
kas yang keluar itu adalah 5.000, sedangkan aliran kas yang masuk itu sebesar 364.400, sehingga aliran kas bersihnya ini adalah 359.400. Jadi untuk menghitung aliran kas bersih dari investasi ini seluruhnya adalah untuk di tahun kelima yaitu 359.400. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat menghitung ini masih belum selesai langkahnya teman-teman. Masih harus menghitung untuk kriteria penilaian investasi. Nah, untuk selanjutnya nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini.